Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan menjelajahi sejarah singkat Palestina, sebuah tanah yang membentang dari zaman Kan'an hingga hari ini. Sebuah perjalanan melalui masa lalu yang menyimpan kisah-kisah yang menakjubkan. Palestina telah menjadi saksi sejarah yang memukau. Temuan arkeologi tertua di wilayah ini menunjukkan kehidupan berkembang antara tahun 7500 hingga 3100 sebelum Masehi. Namun, kita tak dapat dengan pasti membayangkan seperti apa kehidupan di sini pada masa itu, di tempat yang kemudian kita kenal sebagai Palestina. Tepat pada berdirinya kota Yerikho, yang secara sejarah dianggap sebagai kota tertua di akhir milenium keempat sebelum Masehi dan awal zaman tembaga, kita dapat melihat awal eksplorasi manusia terhadap logam tembaga dan bagaimana bahan ini digunakan dalam industri kota-kota di wilayah ini. Migrasi manusia menjadi elemen besar dan berpengaruh sepanjang sejarah, terutama pada awal milenium ketiga sebelum Masehi. Migrasi pertama adalah bangsa Kan'an, yang juga dikenal sebagai orang-orang Kan'an, yang berkomunikasi dalam tiga bahasa. Bahasa Aram, yaitu bahasa Nabi Isa alaihissalam, bahasa Kan'an, dan juga bahasa Arab. Tanah ini tetap dikenal sebagai Tanah Kan'an hingga sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, ketika akhirnya jatuh ke tangan suku-suku Kreta melalui serangkaian invasi. Pada milenium ketiga sebelum Masehi terjadi sebuah migrasi penting, yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perpindahan dari kota Ur di Irak ke Palestina. Di tanah ini beliau dikaruniai seorang anak, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, yang merupakan ayah dari Nabi Yakub alaihissalam, yang pada akhirnya dikenal sebagai Israel, dan para keturunan beliaulah yang dikenal sebagai Bani Israel. Menurut surat-surat Tel Amarina yang ditemukan di Mesir atas, Palestina pada masa itu tergabung dalam Kekaisaran Mesir dan hubungan perdagangan antara keduanya sangat aktif. Bani Israel. Palestina kemudian dilanda kelaparan yang memaksa Nabi Yakub alaihissalam serta anak-anaknya bermigrasi ke Mesir. Di sana putra beliau yaitu Nabi Yusuf alaihissalam diberi wewenang untuk mengelola perbendaharaan Mesir, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yusuf dalam Al-Quran. Bani Israel pun kemudian tinggal lama di Mesir sampai pada masa pemerintahan Ramses II, di mana mereka menjadi sasaran penganiayaan besar. Nabi Musa alaihissalam kemudian diperintahkan untuk membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kan'an. Selama perjalanan mereka, Bani Israel berhenti di padang pasir selama 40 tahun. Mereka kemudian memasuki Palestina setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, dan pada saat itu Bani Israel dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Setelah itu Nabi Daud alaihissalam menempatkan kerajaannya untuk Bani Israel di Al-Quds setelah kemenangan mereka atas Jalut. Selanjutnya Nabi Sulaiman alaihissalam melanjutkan kerajaan ayahnya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Beliau menyatukan kembali Bani Israel. Beliau menyelesaikan setiap perselisihan dan mengakhiri peperangan di antara mereka. Beliau juga berhasil mengalahkan bangsa Yebus dan mendirikan kerajaan Israel. Beliau menjadikan Al-Quds yang saat itu disebut sebagai Yerusalem sebagai bagian dari kerajaannya pada tahun 935 sebelum Masehi dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaannya. Namun setelah masa beliau, kerajaan mereka terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Yehuda di Yerusalem dan kerajaan Israel di Samira. Pertikaian dan perang pecah antara kedua kerajaan. Masing-masing penguasa mencari bantuan dari raja-raja Mesir dan raja-raja Asyur untuk saling melawan di antara mereka. Otoritas mereka di Samira mulai melemah dan runtuh. Kekacauan pun tidak surut, bahkan semakin meluas. Raja-raja Mesir kemudian memanfaatkan perselisihan ini untuk kepentingan mereka. Pada tahun 920 sebelum Masehi, Raja Mesir kala itu, yaitu Sheshnak, melancarkan serangan dan berhasil menduduki kerajaan Israel. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi bagian dari Kekaisaran Mesir. Pada tahun 721 sebelum Masehi, pasukan Asyur menyerbu kedua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan Yehuda, serta menduduki wilayah mereka dan membebankan upeti. Meski Bani Israel mencoba memberontak, pemberontakan mereka ditekan oleh pasukan Asyur. Banyak dari mereka yang dijadikan tahanan dan dibawa ke Irak. Pada tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mencoba menaklukkan Palestina. Ia berhasil merebut Yerusalem, yang merupakan ibu kota kerajaan Yehuda. Raja, keluarganya, dan sebagian besar pemimpinnya diangkut ke Irak, dan Nebukadnezar mendirikan pemerintahan baru di Yerusalem.
Setelah itu, orang-orang Yahudi yang tersisa memberontak melawan pemerintahan Babilonia di Palestina. Namun, Nebukadnezar kembali menyerang dan menghancurkan mereka. Palestina pun dikembalikan sebagaimana awalnya, yaitu tanah bagi orang-orang Arab Kanaan dan menjadi bagian dari kekuasaannya di Irak. Orang-orang Arab dan Suriah serta semenanjung Arab pun bermigrasi ke sana. Dengan demikian, keberadaan negara Yahudi telah menghilang untuk selamanya. Selama 4 abad penuh dengan perang dan kekacauan, orang-orang Yahudi saat ini menjadikan periode itu sebagai klaim bahwa Palestina adalah tanah yang dijanjikan, sehingga menganggap bahwa periode ini merupakan salah satu yang paling penting dalam sejarah Palestina. Pendudukan Persia. Setelah pendudukan oleh Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi, Persia pun kemudian memasuki panggung Palestina. Wilayah ini tetap terhubung dengan kekaisaran Persia selama 2 abad, termasuk pemulangan sisa-sisa suku Yahuda dari kekuasaan Babilonia ke Yerusalem. Peristiwa ini menjadi sorotan pada abad keempat sebelum Masehi. Setelah itu, dengan kemenangan besar Alexander Agung atas Persia, kekuasaannya pun meluas hingga Suriah, Gaza, dan Yerusalem. Dia menyatukan mereka di bawah kekaisaran Yunani. Namun setelah kematiannya, kekaisarannya terbagi di antara para penerusnya. Palestina pun jatuh di bawah pemerintahan Antiochus di Suriah setelah kalah dari orang-orang Ptolemaik di Gaza. Palestina mengalami periode sulit dengan konflik dan pertempuran, serta keterlibatan berbagai kekuatan seperti Makabi dan orang-orang Nabatea. Pada akhirnya, wilayah ini jatuh di bawah cengkeraman Romawi dan menjadi bagian dari kekaisaran Roma. Selama periode ini, Nabi Isa alaihissalam pun dilahirkan, dan peristiwa-peristiwa penting yang disebutkan dalam agama Islam serta agama Kristen pun membentuk sejarahnya. Waktu terus berjalan, namun situasi tetap sama seperti sebelumnya, hingga pada akhirnya orang-orang Yahudi mulai memanfaatkan kebebasan beragama yang diberikan kepada mereka di Yerusalem. Mereka kemudian bercita-cita mendirikan sebuah negara mereka sendiri, tetapi rencana ini kemudian diketahui oleh penguasa Romawi kala itu. Pada tahun 71 Masehi, serangan dilancarkan untuk kembali menguasai Yerusalem dan mengakibatkan banyak kematian orang-orang Yahudi yang tersisa. Mereka yang selamat melarikan diri ke Suriah, Mesir, serta negara-negara Arab lainnya. Pada tahun 135 Masehi, terjadi upaya terakhir untuk mendirikan negara Yahudi di tanah Kanaan yang dipimpin oleh seorang rabi Yahudi. Pemberontakan pun terjadi. Namun Romawi di bawah pemerintahan Hadrian menghentikan pemberontakan dan melenyapkan wilayah Yahudi sepenuhnya, serta membangun kota baru di sana. Dia kemudian melarang orang-orang Yahudi untuk masuk ke kota ini guna mencegah masalah dan kekacauan, serta situasi ini bertahan seperti itu hingga penaklukan Islam atas Palestina. Penaklukan dimulai dengan pengiriman pasukan di bawah pemerintah Abu Bakar As-Siddiq untuk menaklukkan Syam. Pasukan dipimpin oleh Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil bin Hasna, dan juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Mereka berhasil mengalahkan Romawi di Wadi Arabah, selatan Laut Mati, serta mengejar mereka hingga ke Gaza pada tahun 634 Masehi. Sementara itu, pasukan Amr bin As memenangkan pertempuran Ajnadin. Dia berhasil merebut Fahal, Baisan, Lud, dan Yafa dari Romawi. Setelah itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun meninggal, dan kekhilafahan diambil alih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kemudian memerintahkan kelanjutan kampanye yang telah dimulai oleh Khalifah Abu Bakar, serta memperkuat pasukan Islam di Palestina. Beliau terus berjuang untuk menaklukkan wilayah tersebut. Pasukan di bawah komando Khalid bin Walid berhadapan dengan Romawi dalam pertempuran Yarmuk, yang kemenangannya menjadi momen bersejarah dalam sejarah Islam dan Palestina secara keseluruhan. Hal ini mengakibatkan pengusiran total Romawi dari wilayah tersebut. Patriark Sophronius pun menetapkan syarat untuk tidak menyerahkan kunci Yerusalem kecuali kepada Amirul Mukminin. Maka Khalifah Umar bin Khattab pun memenuhi syarat tersebut dan beliau pun datang ke Palestina. Beliau menegaskan dalam perjanjian bahwa orang-orang Kristen akan dijamin keamanan terhadap agama mereka dan juga tempat-tempat suci mereka, termasuk gereja dan juga salib. Namun dia juga mengumumkan bahwa kota ini dilarang bagi orang-orang Yahudi. Dia juga melarang mereka untuk masuk ke dalamnya. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Umar. Migrasi bangsa Arab ke tanah Kanaan meningkat setelah peristiwa ini. Mereka menetap di tanah suci ini, di mana mayoritas penduduknya menjadi Muslim dan bahasa Arab mendominasi wilayah tersebut. Pasca penaklukan. Selama masa pemerintahan Umayyah, Palestina bersama dengan Damaskus berada di bawah kekuasaan pemerintahan Bani Umayyah.
Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik yang merupakan salah satu penguasa Bani Umayyah menjadi orang yang dikenal dengan perannya untuk membangun Palestina, di mana keberadaannya dikaitkan dengan kota Ramlah, istana terkenalnya, serta Masjid Putih. Salah satu atribut penting dari pemerintahan Bani Umayyah adalah Qubatus Sakhrah, tempat di mana Rasulullah SAW dimi'rajkan ke langit. Bangunan ini pun diselesaikan oleh Walid bin Abdul Malik, dan bangunan itu masih berdiri kokoh hingga hari ini. Setelah masa pemerintahan Bani Umayyah berakhir, Palestina menjadi bagian dari dinasti Abbasiyah. Selama periode ini, Khalifah Abbasiyah yaitu Al-Ma'mun serta putranya melakukan kunjungan ke wilayah ini. Para Khalifah Abbasiyah tertarik untuk mendorong proses Arabisasi di sini, meskipun kendali mereka kemudian setelah itu perlahan mulai melemah. Dinasti Tulun pun kemudian memperluas pengaruh mereka atas Palestina, bersamaan dengan Lebanon dan Suriah pada abad ketiga Hijriah. Mereka terkenal karena membangun pelabuhan terkenal Akka. Abad keempat Hijriah ditandai dengan kekacauan dan gejolak politik. Para Koromitoh yang berasal dari Teluk Persia melancarkan serangan di tanah Syam, termasuk Palestina. Mereka menyebabkan banyak kehancuran dan kerusakan. Setelah itu, wilayah ini juga menjadi saksi pemerintahan dinasti-dinasti selanjutnya, seperti Aksydis, Saljuk, dan juga Fatimiyah. Pada akhir abad ke-11 Masehi, dimulailah kampanye Perang Salib, yang menyebabkan kembalinya pendudukan asing ke Palestina. Orang-orang Eropa melihat ekspedisi ini sebagai solusi untuk masalah ekonomi, politik, dan sosial yang melanda negara mereka. Saat itu, kemiskinan, perselisihan, kelaparan, dan keterbelakangan masyarakat menjadi ancaman serius bagi mereka. Solusi yang mereka yakini adalah untuk menyerbu ke timur. Semuanya dimulai dengan khutbah dari Paus Urban II yang mendorong umatnya untuk membebaskan Yerusalem dan makam Kristus dari kendali kaum muslimin. Kampanye ini dikenal sebagai Perang Salib karena mereka menjadikan salib sebagai simbolnya. Pasukan salib pun berhasil menduduki Ramlah dan menghancurkan Yafa, lalu mengepung Yerusalem dengan tentara sekitar 40.000 orang. Pengepungan ini berlangsung selama sebulan dan akhirnya pasukan Mesir yang terjebak pun menyerah. Yerusalem akhirnya jatuh ke tangan pasukan salib. Namun tragedi terbesar terjadi setelah kemenangan itu. Terjadi pembantaian massal terhadap penduduk kota, termasuk orang-orang Arab dan Muslim. Beberapa sejarawan memperkirakan korban mencapai 70.000 jiwa. Pasca peristiwa ini, didirikanlah kerajaan Latin di Yerusalem. Wilayah kekuasaan mereka meluas hingga mencakup Askolan, Baisan, Nablus, Akka, dan mereka bahkan juga menetap di Tiberias. Meski begitu, perang dan kekacauan terus berlanjut, dan Yerusalem tetap di luar kendali kaum muslimin. Setelah itu, Nuruddin Az-Zanki berhasil merebut beberapa kota dan emirat kembali. Namun, puncak kemenangan terjadi di bawah pimpinan Salahuddin dalam pertempuran Hittin. Ia berhasil merebut kembali Yerusalem dan mengembalikannya di bawah kekuasaan kaum muslimin. Namun, sejarah tragis terus berlanjut. Hingga akhirnya Inggris memainkan perang sentral dalam proyek kolonialnya untuk mendirikan negara Israel dan menempatkan orang-orang Yahudi di wilayah tersebut. Meskipun bangsa-bangsa Arab tidak tinggal diam, upaya untuk mendapatkan kembali tanah yang diduduki pun terus berlanjut. Palestina dan nasibnya jadi semakin kompleks dari hari ke hari. Palestina adalah tanah Kanaan. Bahasa Arab telah bersinar sejak ribuan tahun sebelum Masehi, bahkan namanya tercatat sejak masa itu. Akarnya dapat ditelusuri kembali hingga era pemerintahan suku Kreta yang melakukan invasi dan bersatu dengan orang-orang Kanaan Arab, populasi asli Palestina. Palestina menjadi saksi dari serangkaian invasi oleh suku Kreta yang menetap di pesisir Yafa dan Gaza. Seiring berjalannya waktu, unsur Kanaan menjadi dominan dan penduduk negara ini secara keseluruhan dikenal sebagai orang-orang Arab Kanaan. Dan nama Palestina sendiri diyakini berasal dari kata Felista yang diciptakan oleh seorang penulis Yunani. Sejarawan Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi pertama kali menggunakan kata Palestina untuk menunjuk garis pantai yang dihuni oleh orang-orang Palestina. Kemudian Romawi memulihkan penggunaan istilah ini pada abad ke-2 Masehi, menerapkannya untuk wilayah selatan Suriah, meskipun hal itu tidak disebutkan dalam kitab-kitab suci.